Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore. Semoga kita dalam kondisi sehat. Oke, hari ini kita pertemuan keempat. Dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai instalasi media transmisi jaringan. Oke, next. Di sini kita akan melakukan pembuatan jaringan sederhana. Alat yang diperlukan diantaranya yaitu laptop, komputer atau device, bisa salah satu dari ini ya. Kemudian untuk media transmisinya dan perangkat jaringan. Langkah-langkah pembuatan jaringan sederhana yaitu pertama kita bahas dulu mengenai jaringan komputer sederhana. Jaringan komputer sederhana merupakan jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, di mana stasiun atau komputer yang terdapat dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi, atau disebut juga jaringan peer-to-peer. Alat yang diperlukan dalam pembuatan jaringan sederhana ini yaitu yang pertama, peralatan instalasinya berupa crimping tool. Alat ini seperti ini penampakannya, yang berfungsi untuk memotong kabel, melepas pembungkus kabel, memasang konektor. Alat yang kedua yaitu LAN tester. Nah, seperti ini penampakannya. Alat ini untuk melihat koneksi antar kabel, kemudian untuk mengecek juga apakah pin-pin yang terkoneksi sesuai dengan konfigurasi. Nah, ini menggunakan alat yang disebut LAN tester. Kemudian langsung membuat kabel straight, drop, dan crossover. Nah, di sini yang perlu disiapkan yaitu kabel UTP. Kemudian pastikan panjang kabel UTP sesuai dengan kebutuhan, minimal 1 meter lah, minimal 1 meter. Nah, seperti ini penampakan kabel UTP dari luar. Kemudian membuat kabel straight drop dan crossover. Yang pertama yaitu kupas kabel sesuai dengan konektor RJ45, yaitu konektor yang nanti akan kita gunakan dalam pembuatan jaringan. Bagian ujung kabel yang dikupas panjangnya kurang lebih 2 cm. Kupas dengan menggunakan tang crimping seperti ini, jadi ini ada lubangnya, kemudian kabelnya dimasukkan, tinggal ditekan sedikit supaya kulit ini, karetnya bisa terpotong dan seperti ini jadinya. Kemudian dari kabel-kabel yang telah dibuka bagian luarnya ini yang warna hijau, pisahkan gelang-gelang warna tersebut. Nah, seperti ini dipisahkan. Next. Nah, seperti ini penampakan ujung kabel straight dan crossover. Untuk kabel straight, ujung kabel 1 dan ujung kabel 2, yaitu untuk ujung kabel 1 ada putih orange. Ini ujung kabel 1 dan 2 ya, putih orange, putih hijau, biru biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Itu untuk kabel yang straight. Kemudian untuk kabel crossover itu untuk ujung kabel 1 dan ujung kabel 2 yaitu putih orange, putih hijau, putih hijau, dan putih orange, biru dan biru, putih biru dan putih biru, hijau dan orange, putih coklat dan putih coklat, coklat dan coklat. Nah, seperti itu. Pastikan ketika memasukkan kabel ke dalam pin RJ45 sesuai dengan urutannya supaya hasil ketika dicek menggunakan LAN tester hasilnya maksimal ya. Kemudian susulan urutan warna sesuai dengan kebutuhan jaringan, pastikan urutan warna sesuai standar, dan pastikan pula ujung kabel dipotong sama rata. Nah,
seperti ini. Pastikan dipotong sesuai sama rata. Kemudian membuat kabel straight through dan crossover berikutnya, itu jika urutan kabel telah sesuai dan dipotong sama rata, maka masukkan kabel UTP tersebut ke dalam konektor. Nah, ini seperti ini. Setelah dimasukkan, langkah berikutnya yaitu rapatkan konektor menggunakan crimping tool. Nah, setelah dirapatkan menggunakan crimping tool, selanjutnya yaitu uji konektivitas kabel UTP. Di sini menggunakan alat yang disebut LAN tester. Nah, seperti ini ya. Ini dia ada lampu-lampunya. Ketika dia sesuai konfigurasinya, maka lampunya akan nyala semua ya di dua sisi ini untuk ujung-ujung kabelnya. Oke. Jadi itu sesimpel itu kalau menurut teorinya, namun prakteknya karena sudah online agak susah juga, bisa dipraktekkan. Kalian membutuhkan tang crimping, kabel UTP, kemudian ada konektor RJ45 dan LAN tester. Oke, sebelumnya belum dibahas ya di sini. Untuk fungsi kabel straight sendiri yaitu menghubungkan antara komputer dengan switch, menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL, untuk menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel atau DSL, untuk menghubungkan switch ke router, menghubungkan hub ke router, itu fungsi dari kabel straight. Jadi kabel straight ini pada dasarnya kabel dengan kombinasi yang digunakan untuk koneksi antar perangkat yang berbeda jenis. Kemudian kabel cross ini, kabel cross yang barusan kita bahas, itu kombinasi kabel cross ini digunakan untuk koneksi peer-to-peer antara perangkat yang sejenis. Jadi kalau crossover untuk perangkat yang sejenis, kalau yang straight itu untuk perangkat yang berbeda jenis. Untuk kabel cross, contoh pemanfaatannya yaitu untuk menghubungkan dua buah komputer secara langsung, menghubungkan dua buah switch, menghubungkan dua buah hub, menghubungkan switch dengan hub, menghubungkan komputer dengan router. Jadi untuk peralatan-peralatan yang sejenis. Oke, itu saja yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum.